Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya guys. Untuk hari ini, Mimin benar-benar sangatlah senang dan juga gembira. Karena salah satu Tonghua favorit Mimin, yaitu Chenan ataupun Tomb of Fallen God, yang biasanya dikenal sebagai Shenmue, akhirnya mendapatkan season keduanya guys. Bagi yang belum nonton untuk season pertamanya, kalian tonton dulu di channel Yoku aslinya. Pasti banyak yang bertanya, kok Mimin kagak bahas season pertamanya? Udah hilang videonya ya dek ya? Kan ini FAD Universe. Sebelumnya adalah FAD Movie yang pernah Mimin bahas season satunya. Ya untuk videonya telah hilang semuanya guys. Dan Mimin kagak ada backupan videonya sama sekali. Karena ruang penyimpanan benar-benar sangatlah terbatas ya. Bagi yang belum tahu keseluruhan dari Chenan, ini Mimin kasih tahu dengan begitu sangatlah singkat. Chenan itu adalah salah satu manusia paling kuno dan dia bisalah hidup kembali dikarenakan dengan teknik reinkarnasi milik dari ayahnya. Intinya dia ini seperti diawetkan dan dia juga mempunyai salah satu senjata busur panah yang bisa dikatakan busur tersebut sangatlah overpower. Dari latar belakangnya kita sudah mengetahui Chenan adalah orang kuno, udah gitu aja. Dan juga Chenan ini akanlah ditemani oleh beberapa temannya seperti Tongtong, naga legenda kuno juga. Dan satu lagi yaitu Chuyu, salah satu putri dari kerajaan Chu. Jadi tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sementara itu, di tempat markas para iblis, ketua dari sana meminta kepada pasukannya mencari keberadaan dari Chenan karena dia masihlah mempunyai dendam kepadanya. Sebisa mungkin bawa kepalanya serta busurnya. Sedangkan untuk Chenan, Dongdong, dan juga Chuyu, mereka akanlah pergi ke perbatasan kerajaan Dongchu di bagian timur. Tetapi mereka ini haruslah melewati gurun kematian. Dan di sana juga sudah ada beberapa orang yang mencoba untuklah menghentikan penerbangan mereka. Ini lagi terbang ya. Dan dar anak panah yang begitu besar langsunglah menancap ke tubuh naganya Chenan. Sehingga mereka bertiga pun langsunglah terjun dari atas. Hal ini juga membuat naga tingkat kelima yang bernama Aofeng haruslah benar-benar meninggal dunia guys. Baru aja kemarin mendapatkannya, sekarang malah meninggal dunia. Perannya sangatlah sebentar ya. Setelah kepergian dari Aofeng, Chenan akanlah membayar semua perbuatan dari pemburu naga tersebut. Karena anak panah yang begitu besar, benar-benar begitu sangatlah menakutkan ya. Tetapi secara tiba-tiba juga, anak panah itu langsunglah menghilang. Secara tidak terduga, di depan mereka ada beberapa orang yang sedanglah menunggunya. Awalnya, mereka menganggap itu adalah Fata Morgana. Tetapi ketika melihat peta, itu adalah kota terdekat yang disebut sebagai kota Wangye. Chenan merasa ada yang begitu sangatlah janggal. Padahal untuk mencapai kota Wangye ini membutuhkan 3 hari ke depan, barulah mereka akan sampai. Itu pun haruslah terbang dengan kekuatan naga. Jika mereka berjalan, maka anggap saja membutuhkan waktu yang lebih lama daripada terbang. Tetap saja, Chuyu memiliki sifat yang begitu keras kepala ya. Dia menganggap kalau Chenan memang tidaklah becus dalam membaca sebuah peta. Ya, lagi dan lagi, mereka berdua memang akan selalu berdebat dan berdebat. Benar saja, ketika mereka sampai di sana, itu adalah sebuah kota. Tetapi masih belum tahu ini kota yang mereka tuju atau bukan ya. Ketika mereka berada di dalam kota, beberapa warga di sana sama sekali tidaklah menampakkan dirinya. Justru mereka mencoba untuklah bersembunyi di dalam rumah. Hal ini juga membuat Chenan merasa ada yang janggal. Berbeda dengan Tongtong dan juga Chuyu, mereka memutuskan untuklah mencari tempat makanan. Sayangnya, Chuyu ini terlalu bertindak terburu-buru. Dia berjalan sendirian untuklah menuju ke depan. Dan secara tiba-tiba dia pun menghilang dari hadapannya Chenan. Ya, ditambah juga ada beberapa burung gagak yang selalu mengintai mereka di atas langit. Hal ini juga membuat Chenan merasa begitu sangatlah janggal sejanggalnya ya. Dikarenakan bagaimana bisa di padang pasir gurun kematian bisa-bisanya ada burung gagak yang berkeliaran. Merasa ada yang begitu sangatlah aneh dan juga janggal, Chenan mencoba untuklah mengeluarkan pedangnya.
Sedangkan untuk Cuyu sendiri, dia haruslah bertemu dengan penyihir sebelumnya yang membuat dia langsunglah dikendalikan. Gampang kali nak. Sementara itu untuk Chenan yang masih mencari keberadaannya, dia secara tiba-tiba bertemu dengan salah satu pria yang langsunglah memberitahu kalau putri yang bernama Cuyu telah memesan salah satu penginapan. Mendengar itu, Chenan meminta untuk tunjukkan jalannya. Namun juga untuk Chenan, dia dalam keadaan yang begitu sangatlah waspada ya. Ketika berada di sana, dia memanglah bertemu dengan Cuyu yang sedanglah memerintahkan semua para pekerja di sana. Tetapi nyatanya, Chenan telah mengetahui itu adalah sebuah ilusi. Walaupun dia mengetahui, dia tetap terkena ilusi tersebut dan hampir saja terkendalikan. Dongdong yang melihat itu langsunglah bergegas untuklah menghajar penyihir tersebut serta menghajar Chenan agar dirinya langsunglah sadar. Yang ternyata untuk beberapa pekerja di sana ternyata memang sudah dikendalikan oleh penyihir tersebut. Dapat diartikan kalau kota ini memang sudahlah dikendalikan sepenuhnya guys. Waduh bahaya. Sehingga satu persatu pun sama Chenan langsunglah dihajar. Setelahnya, Dongdong meminta kepada Chenan untuklah keluar dari kota ini. Sayangnya, Chenan mengatakan itu sudahlah terlambat karena mereka bertiga sudahlah terjebak dalam formasi wanita gila satu ini. Jadi, satu-satunya cara untuk bisa keluar dari sini yaitu mengalahkan penyihir tua tersebut ya. Lalu juga sang penyihir langsunglah muncul dengan memberitahu kepadanya inilah akibat dia karena telah menyinggung kerajaan Baiye. Jadi dari sekarang sampai selanjutnya, sampai benar-benar dia meninggal dunia, maka dia tidak akan pernah memiliki yang namanya kedamaian dalam hidup. Tanpa basa-basi juga, penyihir tersebut langsunglah menyerangnya. Yang membuat Chenan meminta kepada Dongdong untuklah siap-siap melarikan diri. Setelah berhasil melarikan diri, Dongdong memberitahu kepadanya kalau tepat di belakang mereka ini ada 3 boneka yang menggunakan kaki pedang. Melihat itu, Chenan pun langsunglah tercengang ya. Tidak ada pilihan, dia juga haruslah menghadapinya. Selagi bertarung, penyihir tua ini berkomunikasi dengan salah satu bonekanya, serta meminta kepada Chenan kalau mereka ini hanya meminta untuk berikan busur hoi, maka dia akanlah dibebaskan dan menjadi bonekanya. Sontak, Chenan langsunglah menolaknya, yang membuat para boneka itu langsunglah menerjang. Chenan tahu kalau ini adalah kondisi dalam ilusi, dan juga boneka-boneka tersebut tidak akan pernah habis selama dia menghabisi penyihir tersebut ya. Sampai-sampai Chenan juga haruslah menggunakan busur hoi kembali. Dengan menggunakan satu anak panah saja, ini bisalah mengimbangi kemampuan bertarung para boneka pedang tersebut ya. Ya artinya, selama dia menggunakan busur hoi, maka anak panah tersebut akanlah bisa dikendalikan dari jarak jauh. Sayangnya, untuk si penyihir ini telah berhasil untuklah melarikan diri. Ketika dikejar, mereka berada di ilusi lain lagi. Jadi satu-satunya cara yaitu mencari keberadaan dari Cuyu terlebih dahulu. Namun ya tetap saja untuk mencari keberadaannya itu sangatlah sulit. Karena untuk saat ini Cuyu telah dikendalikan. Terlebih juga Chenan haruslah menghadapi beberapa ilusi yang terus menyerang dirinya ya. Sampai-sampai dirinya ini telah melewati beberapa ilusi yang begitu sangatlah banyak. Tetap saja tidak bisa menemukan keberadaan dari Cuyu guys. Sampai di satu titik, Chenan kembali bertemu dengan sang penyihir yang sedanglah mempersiapkan anak panah pemburu naga. Hal ini membuat dia langsung teringat dengan kematian dari Ao Feng. Tetapi sayangnya anak panah tersebut sudahlah diluncurkan ke arahnya. Beruntung saja
anak panah tersebut berhasillah ditahan, walaupun dia haruslah terpental begitu sangatlah jauh. Beruntungnya, dia terpental tepat di depannya Cuyu yang sedanglah diikat. Ternyata tidak dikendalikan toh. Tidak sampai di situ juga, dia masih mempersiapkan anak panah selanjutnya. Lalu untuk Dongdong, dia mencoba untuk menyelamatkan Cuyu yang sedanglah diikat. Namun, Chenan adalah orang yang begitu sangatlah waspada. Dia telah mengetahui kalau Cuyu ini telah dikendalikan. Jadi, dia meminta kepada Dongdong untuk tidak menyelamatkannya. Benar saja, ketika Dongdong melepaskan tangannya, Cuyu mencoba untuklah menyerang ke arah Chenan. Dengan cepat juga, Chenan pun langsung membuat dirinya pingsan, guys. Tindakan dari Chenan membuat sang penyihir sampai geleng-geleng kepala kalau dia ini benar-benar sangatlah jenius dari pertarungan. Tetapi tetap saja, busur anak panah satu ini akanlah menembus tubuhnya. Lantas, Chenan langsunglah mengeluarkan busur Hoi yang membuat anak panah tersebut langsunglah hancur dengan begitu sangatlah mudah. Setelahnya, dia juga berhasil untuk melarikan diri. Sedangkan ya untuk Dongdong, dia mencoba menyadarkan Cuyu kembali. Tetapi, Chenan memberitahunya lagi kalau dia tidak akanlah sadar selama penyihir tersebut tidaklah dikalahkan. Karena untuk saat ini, kondisi dari Cuyu telah mendapati ilusi yang begitu berat. Jadi dia meminta kepada Dongdong untuklah mencari keberadaan dari penyihir tersebut dengan nafas yang tersisa di dalam anak panah tersebut. Ketika diperiksa, ternyata penyihir yang asli berada di bawah tanah. Chenan langsung bergegas untuklah mengeluarkan busur Hoi dan langsunglah menembak ke atas langit. Hal ini juga membuat Dongdong menjadi sangatlah kebingungan. Ternyata ada alasan mengapa Chenan menembakkannya ke atas langit. Biarkanlah Aofeng sendiri yang membalaskan dendamnya kepada sang penyihir tersebut. Sebab di dalam anak panah tersebut masih terdapat sisa jiwa terakhir dari Aofeng, sehingga ledakan spiritual pun langsunglah terjadi. Sesingkatnya, di tempat lain, untuk kakak pertama langsunglah diberitahu oleh kakak kedua kalau kakak ketiga telah gagal untuklah melakukan tugasnya. Hal ini membuat kakak pertama benar-benar sangatlah begitu marah. Tetapi juga dia tidak mempermasalahkan kegagalannya. Tetapi yang ternyata Mimin kira kalau kakak ketiga ataupun penyihir tersebut telah meninggal dunia. Namun nyatanya dia sama sekali belumlah meninggal dunia, hanya gagal ya. Dia memberitahu kalau Chenan itu bukanlah orang biasa. Dia mempunyai kemampuan yang begitu sangatlah istimewa, bukan dari tubuhnya ataupun dari busurnya, tetapi juga dia adalah orang yang begitu sangatlah cerdas dalam pertarungan. Dan juga ada satu hal yang membuat dia benar-benar sangatlah tertarik kepada Chenan, yaitu darahnya. Dia merasa kalau darahnya ini benar-benar begitu sangatlah spesial daripada kultivator lain yang pernah dia temukan ya. Mendengar itu, kakak pertama meminta kepada kakak kedua yang bernama Sang Yuan untuklah menemuinya langsung. Sementara itu, untuk mereka bertiga akhirnya telah berhasil keluar dari ilusi ya. Dan benar saja kalau itu bukanlah sebuah kota, melainkan sejak dari awal memang mereka terkena ilusi. Berarti ucapan dari Chenan kalau mereka membutuhkan 3 hari penerbangan barulah bisa untuk mencapai kota yang mereka tuju. Beruntung saja mereka ini bertemu dengan salah satu komplotan yang berasal dari kota Wangye. Alhasil mereka bertiga pun langsunglah numpang untuk pergi ke sana ya. Tetapi ketika Dongdong dan juga Chenan langsung tersadar, dia merasa kalau kota ini masihlah ilusi. Dia langsunglah buru-buru untuk menarik Cuyu dan juga Dongdong untuklah keluar dari kota tersebut. Tetapi untuk pemimpin pasukan tersebut memberitahu kalau ini adalah kota pengamat bulan, bukanlah kota Wangye yang mereka sebutkan. Karena untuk mencapai kota Wangye, mereka membutuhkan waktu sebulan barulah bisa sampai ke sana. Gila, perbandingannya sangatlah jauh ya, 3 hari sama sebulan. Wah, pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Guan Hao, yang dimana dia ini adalah pemimpin kelompok dari tentara bayaran yang membawa mereka ke sini. Jadi, jika mereka membutuhkan bantuan ataupun pengawalan, maka bisalah menggunakan jasa mereka.
Bahkan Guan Hao akan memberikan potongan sebesar 30%. Mendengar itu, ide licik dari Chen Nan langsunglah keluar. Dia akanlah menggunakan jasanya, tetapi ada sebuah syarat yang haruslah mereka penuhi. Pertama, mereka sama sekali tidak boleh memberitahu tentang identitasnya. Yang kedua, berikan baju baru. Dan yang ketiga, berikanlah mereka makanan secukupnya. Merasa perjanjian yang mudah, Guan Hao langsunglah menyetujuinya. Sayangnya dia lupa kalau dia ini adalah pemberian jasa. Seharusnya bayar terlebih dahulu barulah mendapatkan jasa tersebut ya. Contohnya seperti kalian joki Mobile Legends barulah mendapatkan jasa tersebut ya. Setibanya di penginapan Xifang, Cuyu benar-benar begitu sangatlah liar. Dia mendapati kamar kelas 2, padahal dia inginlah sekali mendapati kamar kelas 1. Penjaga penginapan memberitahunya kalau kamar kelas 1 ini telah penuh di-booking oleh seseorang. Hal ini membuat Cuyu yang berasal dari keluarga kerajaan Chu sama sekali tidaklah terima. Dan dia mencoba untuklah mengambil token kamar kelas 1. Sayangnya secara tiba-tiba token tersebut langsunglah bergerak sendirinya. Dan inilah sosok gadis cantik yang mengendalikannya. Yang tak lain, dia adalah Meng Kexin. Kita panggil saja sebagai Meng Er. Kedatangannya juga membuat Chen Nan benar-benar teringat dengan masa lalunya. Karena mukanya benar-benar sangatlah mirip dengan kekasih lamanya guys. Waduh. Namun ya tetap saja untuk Cuyu, dia meminta kepada Meng Er berikanlah token kelas 1 ini kepadanya. Dia berani untuk membayar 10 kali lipat ya. Waduh. Para pria di sana mencoba untuklah menenangkannya. Ini bukanlah soal tentang uang. Terlebih juga untuk kamar kelas 2 bisa dikatakan cukuplah bagus. Tetap saja Cuyu benar-benar begitu sangatlah keras kepala. Begitu juga dengan Chen Nan, dia mencoba untuklah membela Meng Er karena ya kamar kelas 1 memanglah miliknya. Mendengar itu, Cuyu pun langsunglah ngambek dan pergi dari sana. Gao Huan menanyakan kepada Chen Nan apakah mereka perlu untuklah mengejarnya. Awalnya Chen Nan berkata itu tidaklah perlu. Tetapi ketika Gao Huan berkata kalau dia pergi, siapa yang akan membayar mereka? Mendengar itu, Chen Nan berkata semua uangnya berada di tangan Cuyu. Lantas mereka berdua pun langsunglah mengejarnya untuk menarik Cuyu kembali ya. Ternyata Cuyu ATM berjalan, sekalinya ngambek maka merekalah yang akan dipersulitkan. Sementara itu, untuk Cuyu yang telah berada di dalam hutan yang begitu sangatlah lebat, dia kowar-kowar tidaklah jelas. Sayangnya, selagi kowar-kowar, ada salah satu monster ataupun binatang buas yang mencoba untuklah memangsanya. Tetapi duar, ada harimau putih yang langsung memangsa monster buas tersebut. Ini monster apa binatang sih? Chen Nan dan juga Gao Huan yang sudah berada dekat dengannya langsunglah menjadi sepanik-paniknya. Mereka pun langsung berpisah untuk mencari keberadaannya. Cuyu merasa kalau harimau tersebut sama sekali tidaklah berniat untuk menyerangnya. Tetapi sayangnya pasukan dari Gao Huan langsunglah menyerangnya guys. Yang membuat harimau putih satu ini benar-benar sangatlah marah besar. Ya, hanya dengan satu kali raungan saja pasukannya pun langsunglah terpental. Ditambah mereka juga langsunglah diserang. Siapa sangka kalau harimau tersebut bisalah mengeluarkan api dari mulutnya guys. Waduh. Gao Huan memberitahu kepada Cuyu janganlah macam-macam karena di depannya ini adalah Raja Harimau tingkat 3. Dia pun langsunglah melemparkan sinyal kepada Chen Nan, tetapi dirinya langsunglah melarikan diri dari sana guys. Sayangnya harimau tersebut langsunglah mengejar mereka berdua. Ditambah juga harimau ini bisalah mengeluarkan elemen petir. Waduh, udah elemen petir, elemen api, elemen angin pula juga. Beruntung saja Chen Nan telah tiba. Di sini Cuyu menjelaskan kalau harimau ini pada awalnya tidaklah berniat untuklah menyerang manusia. Jadi maksudnya ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Sayangnya Chen Nan sama sekali tidaklah mendengarkannya. Dia memberikan pukulan yang begitu sangatlah keras yang membuat Cuyu langsunglah memarahinya.
Dan benar saja, kesalahpahaman ini menjadi begitu sangatlah kacau, di mana harimau putih ini pun langsunglah menunjukkan wujud yang sebenarnya, di mana dia mempunyai sayap serta mempunyai tanduk di dahinya. Cenan yang melihat itu langsunglah tercengang. Bagaimana bisa dia yang hidup selama 1000 tahun kalau harimau tersebut berevolusi dengan begitu sangatlah cepat. Sehingga dengan satu serangan membuat ledakan yang begitu sangatlah besar ya. Dan mereka bertiga pun menjadi begitu sangatlah ketar-ketir sembari mencoba untuklah melarikan diri. Tetapi secara tiba-tiba, Meng-Er berada di sana untuklah menyelamatkan mereka bertiga. Tetapi kedatangan dia ini mencoba untuklah menghabisi nyawa dari harimau tersebut ya. Jika dibiarkan, Raja Harimau tingkat 3 ini akanlah menimbulkan sebuah malapetaka dunia. Dan pertarungan pun tidaklah bisa dihindari. Selagi dalam pertarungan, Cenan merasa begitu sangatlah familiar dengan teknik yang dia gunakan. Ketika dilihat dengan begitu sangatlah jelas, dia menyebutnya sebagai Duan Taishuan. Melihat Meng-Er tidaklah mampu untuk menghadapinya, Cenan memutuskan untuklah menggunakan busur Hoi untuklah mengalahkan Raja Harimau. Ketika dia keluarkan, Meng-Er langsunglah terkejut. Bagaimana bisa busur Hoi berada di tangannya? Hanya dengan satu serangan saja, harimau tersebut langsunglah ditaklukkan. Mendapati peluang, Meng-Er mencoba untuklah mengakhirinya juga. Sayangnya, Cuyu langsunglah berada di depannya untuklah melindungi harimau tersebut. Dia menjelaskan kalau semua ini adalah kesalahpahaman. Pada awalnya, harimau putih ini sama sekali tidaklah berniat menyerang dirinya, bahkan tidak berniat untuklah menyakiti para manusia. Justru para manusialah yang menyerang harimau ini terlebih dahulu ya. Dan juga kalau Cuyu mempunyai niatan untuklah menjadikan harimau ini sebagai hewan peliharaannya. Mendengar itu, Meng-Er langsunglah geleng-geleng kepala, karena untuk Raja Harimau ini benar-benar begitu sangatlah berbahaya. Dan juga dia adalah binatang liar, sangatlah sulit untuklah dijinakkan. Dan keras kepala yang dari Cuyu membuat Meng-Er langsunglah mengizinkannya. Asalkan dia benar-benar bisa membuktikan harimau tersebut akan menjalin kontrak dengannya. Pada awalnya, Cenan tidak begitu percaya. Lantas, Cuyu dengan begitu mudahnya hanya berbicara kalau dia akan menjadi hewan peliharaannya, maka dia haruslah menurut dengannya. Cenan yang mendengar itu langsunglah meremehkannya. Jika harimau ini benar-benar menjalin kontrak dengannya, maka dia akanlah tidur di luar. Secara tiba-tiba, harimau tersebut pun langsunglah bersinar yang menandakan dia bersedia menjadi hewan peliharaan dari Cuyu. Mampus dah lu. Cenan tidaklah begitu percaya dengan semua ini. Hanya dengan bermodalkan kata-kata saja, harimau ini malah menjadi kecil dan nurut kepadanya ya. Serta dia menamakannya sebagai Xiao Yu. Setelah dari semua itu juga, mereka pun kembali ke penginapan. Dengan begitu baik hati juga, Meng-Er memberikan kamar terbaik ataupun kamar kelas nomor 1 kepadanya ya. Tetapi untuk Cenan, dia pun langsunglah ditagih janjinya kalau dia ini haruslah tidur berada di luar. Sebelum mereka berpisah, Cenan menanyakan apakah Meng-Er ini berasal dari keturunan Dantui Xianji. Meng-Er langsunglah mengiyakannya kalau Xianji adalah leluhur darinya. Dia memperingati kepada Cenan jangan pernah memanggil nama asli dari leluhurnya, karena dia benar-benar sangatlah tidak pantas. Waduh, kalau dia tahu, Cenan juga termasuk leluhurnya ya. Apalagi, leluhur dari Meng-Er ini, yaitu Xianji, adalah salah satu orang yang telah menghancurkan kultivasi milik dari Cenan guys. Maka dari itulah, ayah dari Cenan melakukan semua ini, yang membuat Cenan tidur selama 1000 tahun lamanya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir.
Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.